Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas efek online atau daring pada anak khususnya dalam demotivasi belajar. Wah, tadi seru sekali penelitian yang sudah dibuat oleh Pak Saragi dan ternyata di sini hasil penelitian ini anak-anak tuh mereka mengeluarkan unek-uneknya Iya, secara benar. langsung ya. Iya. Yang mungkin selama ini mereka nggak Heeh. bisa sampaikan Iya. karena mungkin banyak sekali permasalahan yang dihadapi selama Iya. pandemi ini. Nah, Dan jadi gini, perlu saya sampaikan bahwa sekolah itu adalah sumber stres bagi anak-anak. Bisa menjadi sumber Bisa stres. menjadi sumber stres bagi anak-anak. Bahkan mata pelajaran tertentu bisa menjadi sumber stres bagi anak. Jadi anak-anak itu sebenarnya ya tegang gitu loh ketika masuk sekolah. Betul. Ya, Apalagi ini dalam suasana home learning seperti ini. dalam suasana home learning, di saat mungkin internetnya juga hidupnya Jaringannya bermasalah, ya guru nyari-nyari, dia juga tegang gitu loh. Nah, jadi sekarang kan tugas kita sebagai orang tua, ya tugas kami sebagai pendidik kan ingin mencari tahu gimana sih gitu ya, supaya jangan punishment aja gitu ya, tapi kita juga apa sih yang mereka sedang gumuli, coba bisa nggak kita lakukan rekayasa gitu ya, secara online misalnya, supaya motivasi tadi itu bisa muncul kembali ya, motivasi belajar tadi. Ya mungkin Bu Leni bisa Bu sampaikan Lena apa yang gimana Bu sudah Lena ketika dilakukan. ini diterapkan di Yang sekolah? pasti kita memang sekarang nambah jadinya ya pagi, karena memang ada anak-anak juga yang apa tuh namanya, dia harus berjibaku dengan kondisi jaringan ya, Betul. sehingga dia mau masuk cuma 10 menit kan, Iya. kejar-kejaran berebutan masuk juga gitu. Jadi kita kasih waktu juga siang. Jadi pada saat break time, pada saat istirahat, mereka sambil makan, mereka kita tinggalkan. Jadi gurunya pergi, gurunya saya suruh olahraga. Mereka olahraga karena mereka juga harus sendi-sendinya kan harus dibikin rileks lagi dong. Harus Kalau kita berjemur, begini duduk terus dan kan. mereka juga harus berjemur, guru-guru, karena mereka memilih untuk tetap di sekolah. Jadi anak-anak di rumah peraturan ini protokol COVID ya. prokes yang sangat ketat gitu. Jadi mereka bisa gerak badan dan mereka bisa ya me time lah ibaratnya gitu. Nah, anak-anak juga sendiri gitu. Sendiri dengan teman-temannya selama sekitar 30 menit mereka makan sambil ngobrol. Puas-puasin ngobrol karena tidak ada guru yang mendengarnya gitu ya. Dia merasa bebas karena tidak ada yang bilang, kok ngelol, apa itu lol gitu. Loud of love gitu kan. Nah, tapi karena mereka dikasih keleluasaan yang terbatas dalam 30 menit itu, mereka jadi merasa lebih nyaman ketika masuk ke pelajaran berikutnya ya. Dan yang kedua memang setiap guru mau nggak mau kita sudah sepakat untuk menggunakan banyak peraga yang sifatnya membuat anak-anak lebih mudah mengerti. Jadi contohnya tuh video. Jadi video dia bikin sendiri. Jadi kalau ambil dari YouTube bisa juga sih. Cuman kadang-kadang YouTube itu kan tidak sedetil ketika kita menjelaskan gitu. Ya kan banyak tiba-tiba lompat ke sini. Tahap ini pindah lompat ke tahap berikutnya. Tuh dari tahap pertama ke ketiga ada yang miss loh di situ. Sering sekali di YouTube tuh seperti itu. Nah, jadi guru membuat sendiri rekaman bagaimana mengerjakan, kan matematika tuh momok biasanya ya. Mengerjakan step by step. Jadi kita pengerjaan satu soal itu kita bisa bikin 3 video gitu. Ini 1,5 menit, 1,5 menit, 1,5 menit. Kita kirimkan ke anak-anak. Nah, mereka bisa lihat di WA, diulang lagi, ketika dia nggak ngerti diulang lagi. Jadi sehingga anak yang bermasalah dengan jaringan, aduh tadi kok bisa tiba-tiba hilang gambarnya gitu ya. Tapi karena ada di WA, kita sudah buat videonya, bisa diulang lagi, ulang lagi. Jadi kalau dia nanya sama guru, disuruh ulang-ulang, gurunya bete juga kali. Udah 3 kali dijelaskan, masih nggak ngerti-ngerti, stres juga gurunya ya. Iya, apalagi kayak gini kan jaringan juga bisa lebih bermasalah lagi kan. Jadi kalau ada di WA rekaman penjelasan kita yang sudah dipotong-potong seperti itu sehingga tidak terlalu panjang ya, ngirimnya juga gampang gitu. Mamanya juga bisa ikut belajar. Oh iya betul. Iya kan, mamanya bisa belajar. Oh coba ulang lagi nak, belajar bersama dengan anaknya. Nah itu ternyata lebih mudah. Dan yang ketiga saya juga membuat sistem checkboard atau kelompok belajar. Jadi anak-anak sekarang
kita kasih lisensi gitu. Jadi orang tua nggak usah marah ketika mereka bikin Google Meet. Sendiri. Jadi pada saat Ya. pulang sekolah sekitar jam 3 mereka udah tidur siang gitu, jam 3 atau jam 4 mereka terserah mereka bikin waktunya sendiri. Jadi mereka punya kebebasan untuk menentukan kapan mereka berkumpul di Google Meet. Tapi mereka harus laporkan kepada homeroom teacher-nya, Ya. kepada guru yang mengajar. Kami sudah belajar ya, Mem ya. Ada fotonya. Ada fotonya Iya. gitu. Sebagai Nah, kontrol. Iya, Nah, betul. Itu ternyata sangat membuat stres mereka rilis. Ya seperti Iya. yang tadi kita duga bahwa anak-anak ini bosan karena apa ya? Nah sekarang ketemu kan, ternyata tidak ada interaksi yang bebas seperti Sesama dulu lagi, anak-anaknya. gitu kan? Jadi sementara mereka kalau pakai handphone sama mamanya dimarahin, kok mana terus, Iya. gitu kan? Nah, Oh. ngapain kamu lagi? Ini, tapi kalau kita kasih lisensi, ini kelompok belajar loh dari sekolah, gitu. Guru yang suruh, gitu ya. Jadi mereka bikin Google Meet kelompok-kelompok berlima begitu. Nah, anak-anak yang ketinggalan kadang-kadang malu nanya sama guru. Benar. Karena udah 3 kali nanya malu juga dia. Emang gak ngerti sih gimana ya. Nah, jadi kalau nanya sama temennya dia lebih nyaman. Apalagi kita bikin gini, setiap kelompok akan dihitung nilai rata-ratanya ya. Jadi kalau memang yang paling pintar tuh ada 2 orang, 3 orang lagi kurang. Dia akan berjuang supaya 3 orang ini bagus supaya apa? Nilai rata-ratanya bagus gitu. Nanti kita bikin siapa nih yang paling kompak berarti nilai rata paling tinggi dong. Mereka berjuang untuk bantu temannya Iya. gitu. Dan cukup berhasil. Dan ada nggak hasil secara akademik yang Itu setelah dia. ini? Nilainya lebih gini, biasanya tuh jomplang ya. Jadi ada anak-anak yang memang wifi-nya bagus. Oke. Terus orang tuanya tipe parentingnya bagus ya, pola asuhnya bagus banget didampingi terus gitu ya. Artinya bukan didampingi terus artinya dia standby terus enggak. Maksudnya Kontrolnya bagus ada ya? kontrolnya bagus gitu ya. Dikasih bermain juga, ada waktunya untuk berdiskusi dengan orang tua, ada bermain juga gitu. Sehingga kebutuhan anaknya terpenuhi. Tapi kan nggak semua orang tua sanggup itu. Yang bekerja bagaimana gitu ya. Nah, jadi jomplang. Ada yang memang bagus banget nih, ya kan? Tapi ada juga yang lebih banyak yang nggak bagus gitu. Oke. Jadi kalau dulu tuh biasanya di tengah itu banyak ya. Sekarang nggak. Yang paling tinggi ini kalau di sekolah saya ya, entah di sekolah di paling tinggi itu sedikit, tapi yang di bawah tuh banyak banget. Yang tengah-tengah justru sedikit. Nah, kan jadi kan ada satu perubahan. Sementara dulu-dulunya waktu offline biasanya yang tengah-tengah nih yang banyak. Ekstrim paling tinggi sedikit, ekstrim paling rendah sedikit gitu kan. Nah, yang ini enggak, ekstrim rendah itu banyak. Tapi setelah dibuat ini, Ya, setelah peningkatan. ada peningkatan ya. Peningkatan gitu. Jadi kita begini, pokoknya siapa yang dapat nilai 100 dia jadi leadernya ya. Tapi nanti setelah itu bisa bergantian kalian gitu. Oke. Silahkan kalian bersepakat siapa yang jadi leader berikutnya gitu. Jadi sesama teman kita, jadi melalui sistem yang ini sesama teman mereka saling memotivasi satu yang lain Iya. supaya sama-sama dapat nilai yang bagus. Nah, nih. dan guru memang nggak boleh cuman ngajar, nggak bisa. Jadi guru itu harus bisa pastikan kalau ada anak bertanya itu dijawab. Harus dijawab. Ketika anak nggak dijawab, diabaikan gitu ya. Misalnya, Miss maaf ya saya nggak ngerti soal ini misalnya. Nggak dijawab nih. Udah, itu akan membuat dia demotivasi. Karena apa? Ya udah orang gue nggak ngerti. Saya mau nanya ke siapa? Nanya ke mama. Mamanya Nggak sibuk. ngerti. Papanya mungkin dia di luar kota barangkali. Dia kemana dok? Nanya adiknya. Kan nggak mungkin. Jadi akhirnya ya sudahlah diterima nasib aja. Udah mendingan kita nonton TV aja. Main game saja. Karena guru tanpa sadar membuat anak-anak menjadi frustasi. Putus asa dia gitu. Jadi memang menurut penelitian yang paling bagus pada saat home learning ini kalau anak bertanya dalam 24 jam harus terjawab. Supaya mereka merasa kalau mereka tidak diabaikan. Iya, jadi kalau anak ada pertanyaan mungkin guru nggak sempat jawab ya karena jawabnya habis. Guru harus siapkan jawabannya melalui video kah atau mungkin besok dijelaskan lagi yang pasti dalam 24 jam itu harus sudah terjawab. Seperti itu. Wah, ini menarik sekali ya. Dan tapi waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin boleh antara Ibu Helena atau Bapak Saragi memberikan tips sedikit kepada para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Oke, tipsnya ya mungkin bagi kita sebagai orang tua, kita harus ingat bahwa setiap manusia itu juga punya kebutuhan untuk berkomunikasi berinteraksi sosial dengan satu dengan yang lain gitu ya. Nah, jadi
eh, ya saran saya mungkin bisa diusulkan ke sekolah barangkali secara, jadi link Zoom-nya ini adalah link yang resmi dari sekolah, yang diadakan oleh sekolah, di mana anak-anak itu bisa saling berinteraksi di situ ya. Mudah-mudahan Tapi kalau bila mana sekolah mungkin tidak bisa bekerja sama, nggak apa-apa. Orang tua bisa bentuk orang tua sendiri. Karena mereka bisa membentuk sendiri. ada juga orang tua yang bikin seperti ini. Oke, kita bikin aja yuk buat anak-anak Nah, kita gitu. jadi Ada satu sekolah seperti jadi orang tuanya yang menginisiasi Menginisiasi. ya. ah, Yuk kita bikin link apa itu namanya Google Meet untuk mereka ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol sore-sore ya. gitu. Tapi Anak-anak orang tuanya kita. keluar. Jadi orang tuanya masuk dulu pertama. Habis itu. Ayo kamu ngomong tuh teman kamu tuh. Ayo kamu terus, sama kamu. ya. Hai Ica, hai apa gitu ya. Setelah udah ngobrol-ngobrol seperti itu, orang tua keluar. Nah, anak-anak waduh ngomongnya rame sekali. Jadi gitu. itu apa ya, menggantikan tadi ya. Jadi flash memory itu yang tadinya itu ada secara fisik itu kita gantikan secara virtual. Iya, dan mereka akhirnya motivasinya meningkat untuk bisa bertemu lagi. Mungkin dia ikut home learning hanya untuk ketemu teman-teman, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah itu jadi motivasi juga untuk belajar sama-sama seperti itu. Wah, ini menarik sekali dan pembahasan tipsnya juga saya rasa mudah juga untuk dilakukan Mudah oleh untuk para orang tua dilakukan. dan pengajar. Terima kasih banyak Ibu Helena dan juga pada Bapak Saragi dan Sama-sama, pemirsa Eva. sekalian. Kita sudah mendengar bagaimana demotivasi belajar pada anak itu nyata. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua, pendidik, dan bahkan kita yang saat ini sedang mengajar mungkin keluarga kita perlu untuk mencari tahu apa yang membuat anak-anak kita menurun kualitas belajarnya. Ketika kita sudah tahu bagaimana cara kita untuk membuat anak-anak kita mulai menyukai pelajaran itu, marilah kita praktekkan. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Cintai anak Anda untuk generasi lebih baik dan shalom.